Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi Bapak Ibu para sahabat ke step berikutnya. Jadi setelah riset produk, inilah riset pasar. Salah satu tahapan yang penting. Jadi sebelum ke produk mana yang kita pilih, kita tahu dulu pasar kita. Ini secara umum teori singkatnya ya, pasar ada dua. Kita mau pilih yang mana nih? Red Ocean ada di mana kita bertempur dengan para supplier, kemudian para pedagang yang sudah lebih dahulu menawarkan produknya. Kalau bisa diberi contoh singkat, ini semacam Air Asia. Dia di pasar yang ada, dia bertempur harga, bertempur kualitas, dan akhirnya dia bisa masuk ke pasar itu. Ada pasar kedua adalah Blue Ocean. Blue Ocean di mana kita menciptakan inovasi, kita menciptakan alternatif produk, dan itu bisa diterima. Itu pada awal tahun 2000-an ada skuter Matic, ya contohnya nih kita masukkan Mio di tengah persaingan saat itu ada motor Honda atau motor bebek, dia muncul inovasi baru skuter Matic. Ini dapat pasar. Jadi ini kita tahu dulu pasar dan potensi Anda di mana. Bisa mulai kita lihat-lihat kelebihan dan kekurangannya. Kalau kita Red Ocean, ya kita harus berani banting harga, kita benar-benar ambil spek sesuai keinginan pasar. Tapi kalau kita Blue Ocean, kita hadirkan inovasi dalam produk Anda, sehingga itu menjadi nilai lebih buat Anda. Tapi kelemahannya di sini adalah kita harus punya leader, kita punya inovasi dalam produk. Ini buat kita yang di awal, ini perlu kita pertimbangkan. Kalau kita sarankan jalan tengah nih. Jadi sudah ada pasarnya, kita sasar di pasar tersebut. Kita ada inovasi tapi bukan ekstrim, karena kita nggak ada riset atau produk yang benar-benar masuk ke sana. Sekarang dikenalkan istilah baru namanya Purple Ocean. Jadi kita di sini masukkan produk yang sudah ada pasarnya dan itu potensi bisa kita gali. Ya mungkin contohnya bisa kita ambil masing-masing di lingkungan. Ini kita kasih contoh aja, paling tren saat ini adalah warung Abnormal. Ini ada di Bandung. Dia pasarnya sudah ada. Anak muda suka nongkrong, makan mie goreng. Dikemas secara unik, dikemas secara baik, ada inovasi, dia bisa masuk ke pasar tersebut. Inilah Purple Ocean. Ini memang beda-beda nanti di masing-masing daerah atau produk yang kita tawarkan. Sangat pas jika kita bisa menawarkan Purple Ocean kita di sini ke market kita yang sudah ada, kita tawarkan inovasi produk kita. Ini contoh yang kemarin kita udah lihat di produk kesehatan, inilah Red Ocean-nya. Marketplace saat ini dikuasai hand sanitizer, masker. Ini paling tinggi pasarnya. Tapi kita bisa lihat di sini harganya ada yang 9.900 untuk hand sanitizer, ada yang masker di bawah 1.250 sampai 5.000-an. Kita coba bertempur di sini. Kalau Anda bisa punya pasar atau produk yang kita bisa masuk ke Red Ocean ini, ada potensi kita bisa. Dan coba kita bayangkan, bisa nggak kita produksi hand sanitizer di bawah 9.900 atau masker di bawah ini ya 3.000 atau 1.250. Jika kita bisa masuk ke pasar ini. Ini yang udah kemarin kita lihat, kalau belum bisa lihat di video sebelumnya. Jadi kesimpulannya ya, kita produk populer ini yang udah kita lihat kemarin lewat riset kita, lewat marketplace sama lewat Google Trend sama tool SEO ya. Jadi sini kesimpulannya produk populer kita misalnya masker nih. Kalau red market kita apa? Kita cari masker harga kurang dari 3.000. Bisa nggak nih? Kalau bisa, kita bisa masuk ke pasar tersebut. Sama buat hand sanitizer, kita cari hand sanitizer kurang dari Rp9.900. Bisa? Kalau bisa kita masuk ke pasar tersebut. Kalau blue market
Iya, ini buat yang awal usaha agak susah ya. Ini ada inovasi, ya kan, inovasi masker. Atau inovasi hand sanitizer. Ini lebih susah lagi pakai UV atau pakai disinfektan yang lain. Silakan jika kita bisa riset, ada produk kita bisa tawarkan, dan ini bisa masuk ke pasar, ini belum market. Sekali lagi, ini perlu inovasi, perlu leader. Kita juga perlu memberikan pengetahuan kepada customer. Atau potensi purple market. Ini adalah sudah ada pasarnya. Kita bisa lihat pasar kita adalah pelanggan yang mau masker kurang dari 3.000 atau hand sanitizer kurang dari 9.900. Bisa nggak nih kita berinovasi? Masker misalnya dari bahan yang sudah ada, dari kain atau buat sendiri, atau tutorialnya. Harus silahkan kita inovasi yang lain. Jadi kita masuk ke purple market. Atau yang kedua, hand sanitizer. Apa nih alternatif buat purple market kita nih? Buat menyaingi red market hand sanitizer. Bisa nggak di sini kita buat hand sanitizer ya? Kita buat atau tawarkan misalnya bahan baku hand sanitizer. Ini bisa masuk karena di sini bahannya ada murah, misalnya bisa kita tawarkan alkohol plus aloe vera, atau kita jualan nih botolnya spray, atau kita jualan yang lain, atau kemasan yang ekonomis. Jadi kita jualan support buat produk populer ini. Ini mungkin ya, karena kalau kita ke red market ini sudah banyak saingan, kita harus tempur di harga. Di purple market ini kita masih terbuka kemungkinan. Ini adalah potensi pasar kita. Kita ulangi, purple market adalah dimana kita berinovasi, tapi di sini kita banyak kemungkinan untuk bisa masuk ke pasar kita. Baik, demikian ya materi kita pagi ini. Insya Allah kita lanjut lain kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.